Jika kalian suka menonton film, pasti ada beberapa film yang menghadirkan plot twist yang bikin kalian heran dan tercengang. Contohnya saja film lokal di Indonesia, yang tak perlu Mimin sebutkan nama channelnya, tapi kalian sudah pasti tahu. Kita dipermainkan emosinya saat diperlihatkan reka adegan yang sama sekali tak masuk akal, yang membuat kita berkata, "Hah? Apaan sih ini?" Menariknya, plot twist tidak hanya terjadi di film. Alur yang berubah drastis secara tiba-tiba juga terjadi di perjalanan karir para pesepak bola. Salah satu contohnya adalah Raja Nainggolan yang justru ditangkap polisi. Ini Raja Nainggolan pemain bola, bukan raja band yang tiba-tiba bikin lagu apa sih. Itu lebih plot twist dari film menurut Mimin. Ini mungkin jadi puncak dari perjalanan karir yang teramat random dari Raja Nainggolan. Penasaran bagaimana randomnya karir pemain keturunan Indonesia ini? Namun sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Kita akan membahas reputasi Raja Nainggolan di sepak bola Eropa terlebih dahulu. Meski lahir di Antwerpen, Belgia, nyatanya Raja Nainggolan tak memulai karir profesionalnya di sana. Dirinya justru sudah memberanikan diri untuk beradu nasib ke Italia pada usia muda. Ketika beranjak 16 tahun, Raja memutuskan untuk bergabung dengan Piacenza U19 dari Beerschot. Ia membangun nama besar di persepak bolaan Italia. Penampilan Raja Nainggolan sebenarnya tak terlalu spesial. Dirinya bukan seorang gelandang pengatur tempo macam Andrea Pirlo atau seorang playmaker layaknya Rui Costa. Nilai jual Raja hanya pada etos kerja dan sifat buasnya di lapangan. Mungkin ketimbang Pirlo, Nainggolan lebih mirip sang Spartan Gattuso. Atribut premannya itu membuat Cagliari mengamankan jasanya pada tahun 2010. Di Cagliari, Raja menambahkan atribut tendangan geledek dan akurat dalam skill set permainannya. Jangan biarkan bola liar bergulir ke arahnya jika jala gawangmu tak ingin dirobek oleh tendangan geledek sang raja. Pada akhirnya, itu jadi daya tawar utama dari Raja di Serie A. Kemampuannya itu membawanya ke beberapa klub besar, seperti AS Roma dan Inter Milan. Sayang, meski telah mengantongi 367 penampilan di Serie A, dirinya tak pernah sekalipun membawa pulang medali juara. Raja Nainggolan baru meraih gelar juara saat dirinya memutuskan untuk pulang ke Belgia, usai kontraknya tak diperpanjang oleh Inter pada tahun 2021. Raja pulang dan membela Royal Antwerp, klub dari kota kelahirannya. Di musim 2022-2023 lah Royal Antwerp berjaya. Di bawah tangan dingin Mark van Bommel, Raja tak begitu jadi andalan. Menit bermainnya menurun drastis dari musim sebelumnya. Namun, ketika Raja tidak banyak terlibat, Antwerp justru juara Belgia First Division. Gelar juara ini jadi yang pertama bagi Nainggolan dan yang pertama pula bagi Antwerp, setidaknya sejak terakhir kali meraihnya pada 1957 atau 66 tahun yang lalu. Pasca meraih gelar juara, hal-hal tak wajar justru mulai melekat pada diri Raja Nainggolan. Tiba-tiba muncul berita tentang Royal Antwerp yang tengah berusaha untuk memaksa sang pemain hengkang. Setelah ditelusuri, ternyata Antwerp mempermasalahkan perilaku Raja Nainggolan. Goal bahkan mengungkapkan bahwa Antwerp merasa Raja terlalu bad boy untuk klub. Di masa-masa akhirnya bersama Antwerp, ia kerap bertingkah laku yang buruk. Di antaranya ditangkap polisi karena mengendarai mobil tanpa surat izin mengemudi, serta menghisap rokok di bangku cadangan. Bahkan petinggi klub merasa Nainggolan sudah tidak fokus lagi terhadap profesinya sebagai pesepak bola. Ia curiga ada pekerjaan lain yang sedang ditekuni Nainggolan. Setelah putus kontrak dengan Royal Antwerp pada Januari tahun 2023, Raja kembali ke Italia untuk memperkuat klub antah berantah, Spal. Kala itu, Daniel De Rossi yang berstatus sebagai pelatih Spal meminta secara langsung pada Raja untuk membantunya. Sialnya baru sebulan, De Rossi malah dipecat. Raja pun kehilangan arah. Karena ditinggal De Rossi, Raja Nainggolan pun tak melanjutkan masa kerjanya di Spal. Dirinya memilih untuk dilepas secara gratis di akhir musim 2022-2023. Disinilah segala plot twist karir Raja dimulai. Bukannya cari klub baru, Raja justru tiba-tiba muncul di Indonesia.
Kedatangannya kali ini merupakan permintaan langsung dari Ketum PSSI, Erick Thohir, yang menunjuknya sebagai brand ambasador Piala Dunia U17 2023. Tapi itu baru pembukaan saja. Gongnya adalah saat dirinya justru tekan kontrak dengan Bayangkara FC akhir tahun 2023. Gabut barangkali jadi salah satu alasan mengapa Raja Nainggolan mau bermain untuk Bayangkara. Keputusan Nainggolan sangatlah random. Menurut beberapa pakar, seharusnya ia masih layak bermain di klub-klub Eropa. Dengan pamor dan segudang pengalaman di sepak bola, Raja tak sewajarnya langsung bergabung dengan klub Indonesia. Ini jadi sebuah keanjlokan karir baginya. Tapi apa boleh buat, Raja sudah menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan. Dalam durasi kontrak yang sangat singkat, mantan pemain futbol itu mendapat gaji sekitar 5 miliar rupiah. Selain gaji yang tinggi, Nainggolan juga akan mendapat fasilitas tertentu dari Bayangkara, seperti apartemen di Kemang, Jakarta Selatan, dan sebuah unit mobil. Di Bayangkara, Raja hanya main 10 pertandingan. Performa terbaiknya terjadi di laga melawan Persik Kediri, di mana ia mencatatkan 3 assist dalam 1 laga itu. Bayangkara punya opsi untuk memperpanjang kontrak Raja Nainggolan, namun klub malah terdegradasi. Raja pun menolak tawaran itu. Ia memilih untuk menganggur lagi di usia 35 tahun. Setelah menganggur, bukannya pensiun, Raja justru bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia. Ia diikat dengan kontrak berdurasi pendek hingga akhir musim 2024-2025. Tak sampai di situ saja, di laga debutnya bersama Lokeren, Raja pun viral karena mencetak gol yang keren. Nainggolan hanya butuh 6 menit untuk membuktikan kelasnya. Raja Nainggolan langsung berhasil mencetak gol keren itu. Karena golnya diciptakan dari sepak pojok langsung, gol ini bisa disebut sebagai gol Olimpico. Cuplikan gol Raja Nainggolan pun langsung meledak di sosial media. Semua kanal berita pun membicarakan gol tersebut. Tapi belum juga berita itu turun, Raja sudah kembali menjadi trending topik. Kali ini bukan tentang golnya, melainkan berita penangkapannya. Beberapa jam setelah mencetak gol, Nainggolan diringkus oleh pihak kepolisian Belgia. Raja ditangkap terkait dugaan penyeludupan obat-obatan terlarang dari Amerika Selatan ke Eropa. Nainggolan kemudian ditangkap karena memiliki sejumlah barang bukti. Di samping itu, koneksi bisnisnya juga terlacak memiliki keterlibatan. Kasus ini kembali mengingatkan kita kepada pernyataan Paul beberapa tahun lalu. Tertangkapnya Raja seakan membenarkan kecurigaan Paul terhadap bisnis yang dijalankan Nainggolan saat masih berseragam Royal Antwerp. Tentunya tak ada yang menyangka bahwa sang legenda sepak bola Belgia itu akan mengakhiri karir sepak bolanya di Hotel Prud'Hoo.